Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas keberkatan yang boleh kami rasakan di pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang begitu besar di pagi hari ini Tuhan. Kami mulai pembelajaran kami, menguatkan kami, Tuhan membuka pintu pikiran kami, dan kami dapat menerima pembelajaran kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati orang tua kami Tuhan, berkati keluarga kami, memberi kami aspirasi dan pelanggaran yang kami perbuat, dan kami layak untuk berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu Aksana dulu ya. Ya, Bu. Maria. Hadir, Bu. Jubi. Hadir, Bu. Kristina. Hadir, Bu. Lolona. Hadir, Bu. Dimana si David? David dimana? David sakit, Bu. Ya, Bu. Sakit ya, Bu. Dari buat dari absen sakit dia. Udah sampai baris kelas kita. Sudah, Bu. Oke, sudah. Jadi anak-anak, siapa di sini mau melayani di rumah atau di keluarganya yang berdoa? Aku, Bu. Mau ya kalian berdoa sama keluarga kalian? Mau, Bu. Seperti pembelajaran minggu lalu melayani di keluarga kan? Iya, Bu. Iya. Tetapi hari ini pembelajaran kita adalah melayani di gereja, melayani di gereja. Kenapa tidak dihafal tulis kita ini, Bang? Lu pakai tua, Bu. Melayani di gereja. Kisah para rasul. Dua ayat 41 sampai 47. Kisah para rasul. Kisah para rasul 2 ayat 41 sampai 47. Semuanya bawa Alkitab? Kita buka dulu Alkitab kita di Kisah para rasul 2 ayat 41 sampai 47. Judul perikopnya cara hidup jemaat yang pertama. Jadi yang dulu jemaat itu bukan langsung di sini, bukan langsung di Tartung ini. Jemaat mula-mula itu. Tapi jemaat mula-mula hidup yang pertama itu di Antioquia ya. Kita baca di ayat 41-nya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi permulaan jemaat pertama itu bertambah kira-kira 3.000 jiwa ketika Rasul
bertekun dan mereka berkumpul sering melakukan yang dinamakan perjamuan kudus. Lalu yang ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ya, di ayat ini para rasul-rasul mengadakan mujizat di tempat itu sehingga jemaatnya semakin bertambah banyak. Lalu selanjutnya ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Seperti ini di ayat Alkitab yang ayat 45 ini, mereka selalu menjual harta milik mereka. Siapa di sini kalau beribadah selalu membawa persembahannya? Saya, Bu. Itulah yang dinamakan di sini selalu memberikan apa yang kita dapat dari Tuhan kepada Tuhan. Ayat 46 dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati. Ya, di sini dikatakan semua itu adalah milik bersama. Bukan berarti jadi apa yang mereka punya jadi milik bersama, itu milik bersama dalam artian apa yang kita beri kepada Tuhan itu, apa yang diberikan Tuhan juga kepada kita itu milik kita bersama. Tidak ada ini punya aku, gak ada seperti itu. Tapi saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Baru ayat 47-nya dikatakan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang dimana jemaat pertama yang di Antioquia itu semakin bertambah, dan tiap-tiap hari Tuhan selalu memberkati mereka supaya mereka dapat mengajarkan, supaya mereka dapat melayani sesama mereka, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi dari ayat Alkitab ini, mengapa ada kaitannya dengan pembelajaran kita mengenai melayani di gereja? Karena jemaat mula-mula itu, jemaat yang pertama itu, yang pertama mereka mau menerima pengajaran rasul. Yang kedua, mereka bersatu di dalam satu kasih, bersatu di dalam iman mereka, iman kepercayaan kepada Kristus, yang dalam artinya mereka saling mengasihi. Lalu yang ketiga, mengapa mereka di jemaat di Antioquia itu bertambah-tambah? Karena mereka tekun belajar, tekun mendengarkan. Mereka tekun mendengarkan pengajaran rasul-rasul. Nah, ada ibu bawa di sini medianya. Kenapa dikatakan melayani di gereja? Melayani di gereja bukan
Gereja bukanlah gedungnya. Sama-sama dulu kita nyanyikan ya. 1, 2, 3 ya. Gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Nah, di sini dapat kita lihat di dalam media ibu yang ibu berikan kepada kalian bahwa di dalamnya ada orang yang main gitar. Ya, ada orang main gitar, ada juga orang main piano. Dengan talenta yang kita miliki, kita mampu melayani di gereja. Kita dan juga bukan hanya talenta. Siapa di sini yang mau diunjuk gurunya atau yang mau ditunjuk guru sekolah minggunya supaya memimpin kawan-kawannya supaya memahami lagu pujian? Siapa pernah di sini? Gak ada. Karena ibu sering menyuruh anak-anak sekolah minggu untuk belajar bersama mereka, lalu ibu uji satu orang supaya yang mengetahui, yang pintar bernyanyi untuk mengajari anak-anak yang lain mengenai lagu-lagu gereja. Itulah juga melayani. Dan juga melayani itu tidak dipandang dari segi umur. Melayani di gereja tadi yang pertama adalah melalui talenta yang kita miliki. Yang kedua, melayani di gereja itu adalah dengan kesediaan hati kita. Jangan karena disuruh kan, dia memang nggak tahu, dan juga dia memang nggak mau. Tapi gurunya ini terus memaksa dia untuk melayani. Itu bukan pelayanannya yang bersungguh-sungguh. Mau memberi hati. Untuk melayani. Mau memberi hati untuk melayani. Ada sebuah cerita yang ingin ibu sampaikan kepada kalian dan ibu akan bacakan kepada anak-anak ibu, yaitu mari kita dengarkan. Di sebuah kota di daerah Asia berdirilah gereja yang pertama. Kota itu bernama Antioquia. Pada saat gereja pertama ini muncul, jemaatnya sangatlah disenangi oleh banyak orang. Mereka disenangi banyak orang karena perilakunya, cara hidup yang ditunjukkan oleh setiap anggota jemaat dalam gereja Antioquia sesuai dengan ajaran yang benar yang diajarkan oleh rasul-rasul, yaitu saling mengasihi, saling bersatu. Jemaat Antioquia pada saat itu hidup dengan begitu rukun, mesra satu dengan yang lain, selalu berdamai, dan mereka saling memperhatikan. Mereka selalu mau berbagi dengan orang lain. Mereka rela berkorban untuk teman-temannya. Selalu ada dari anggota jemaat yang menjual harta miliknya untuk dibagikan kepada anggota jemaat yang membutuhkan. Dengan tekun dan sehati, mereka tiap hari berkumpul di dalam gereja. Secara bergilir, mereka mendatangi rumah anggota jemaat, makan bersama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka selalu berkumpul untuk berdoa. Mereka senang beribadah, sehingga akhirnya gereja Antioquia pun dikenal sebagai kumpulan orang-orang yang selalu rajin bersekutu dan rajin melayani. Mereka disukai semua orang. Jemaat Antioquia sangat rajin melayani
juga melalui pelayananmu di gereja, maka orang-orang yang belum mengenal Tuhan pun menjadi mengenal Tuhan Yesus Kristus. Sekarang, ibu tanyalah dulu, bagaimana, apa yang harus kalian lakukan supaya kalian dapat melayani di gereja? Ibu tanyalah sama kalian, apa yang harus kalian lakukan supaya kalian melayani di gereja? Rajin beribadah, Bu. Iya, rajin beribadah. Rajin melayani di gereja. Rajin melayani di gereja. Dan pelayanan itu bukan cuma karena kalian ya anak, tapi ketika kamu seorang diri ke gereja, mengajak teman yang lain yang tidak ke gereja, maka berkatmu akan bertambah-tambah seperti ini. Ketika kamu sendiri ke gereja, ketika kamu sendiri beribadah, engkau mengajak kawanmu, maka bertambah-tambahlah jemaat yang percaya kepada Tuhan. Menjadi dua orang. Diajak kawan muda lagi kawan yang lainnya, maka bertambahlah menjadi 3 orang. Bertambah hingga bertambahlah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang diskusikan kalianlah dulu, siapa, apa yang ada mengenai pelayanan di gereja yang kalian tahu. Bukan kalian yang melayani, tapi apa aja pelayanan yang dilakukan orang-orang di gerejamu. Nanti ibu minta. Sekarang ya, diskusikanlah dulu di dengan sebangkunya masing-masing. 5 menit lagi ibu tunggu ya. Udah tahu anak-anak ibu? Pelayanan apa yang ada di gereja? Kor. Iya, kor. Satu adalah yaitu kor. Pelayanan yang ada di gereja adalah seperti puji-pujian kepada Tuhan, kan? Ya, puji-pujian supaya meninggikan nama Tuhan. Baru ada lagi? Iya, memainkan alat musik. Melayani dengan memainkan alat musik. Termasuk dari yang tadi ibu bilang adalah talenta. Yang ketiga, membersihkan gereja, Bu. Iya, membersihkan gereja termasuk adalah melayani di gereja. Membersihkan di gereja. Membersihkan pekarangan gereja. Membersihkan pekarangan di gereja. Siapa di sini ada melayani di gereja? Aku. Jadi apa Maria? Singer, Bu. Iya, si Maria melayani di gerejanya dengan singer. Singer itu bernyanyi di depan kan Maria? Iya, Bu. Waktu ibadah kan Maria? Iya, Bu. Iya, itulah salah satu melayani di gerejanya.
usia dia baru pergi menumpang. Di perjanjian baru dia dinamakan dengan Timothy. Oh ya,